Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R. Anissa Indriana Safira dari kelas A Agribisnis dengan NIM 200321100004. Di sini saya akan memperlihatkan penggunaan format dan style pada Microsoft Word yang nantinya akan berguna dalam pembuatan makalah, pembuatan laporan, pembuatan tugas akhir dan sebagainya. Jadi langsung saja ke prakteknya. Di sini saya memiliki file berupa makalah yang sudah saya buat dengan judul makalah yaitu optimalisasi produk hasil pertanian jagung sebagai solusi pemerataan kesejahteraan masyarakat tani Madura, Jawa Timur. Di sini yang pertama yaitu penggunaan heading. Jadi heading di sini biasanya digunakan untuk penulisan bab, subbab dan sebagainya. Jadi yang pertama di sini untuk bab atau seperti kata pengantar, daftar isi biasanya menggunakan heading 1. Jadi untuk kata pengantar kita menggunakan heading 1. Lalu kita ubah font dan ukuran tulisannya sesuai dengan yang kita inginkan. Arial, saya menggunakan font 12, font Arial dengan ukuran 12 seperti ini. Selanjutnya untuk bab 1 pendahuluan kita juga menggunakan heading 1. Kita taruh di tengah dengan warna hitam, ukuran tulisan 12, font Arial. Kemudian di sini untuk latar belakang yang merupakan subbab itu biasanya pada laporan itu menggunakan heading 2. Jadi kita untuk latar belakang agribisnis komoditas jagung kita menggunakan heading 2. Kita beri nomor 1.1 bagian 1.1, kemudian kita atur font dan ukuran tulisannya. Saya menggunakan ukuran 11 dengan font Arial yang kemudian di bold, tulisannya warna hitam. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah agribisnis di sini kita juga menggunakan heading 2. Kita beri nomor, kita atur ukuran dan font tulisannya. Begitu juga warnanya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan di sini juga menggunakan heading 2 karena merupakan subbab dari bab pertama, dari bab pendahuluan. 1.3 untuk tujuan. Kita atur warna, ukuran dan font tulisannya. Lalu kemudian di sini di tujuan saya membaginya menjadi 2 bagian lagi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi di sini kita bisa menggunakan heading 3. Kita menggunakan heading 3, kita beri nomor. Kita geser, kita rapikan. Kemudian kita atur tulisannya, warna, ukuran dan font tulisannya sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk tujuan khusus kita juga menggunakan heading 3 karena merupakan bagian dari subbab tujuan. 1.3.2 tujuan khusus dengan warna tulisan hitam, ukuran 11, font Arial. Selanjutnya ada bab 2, pembahasan. Untuk bab 2 karena kita masuk bab baru, kita langsung kembali menggunakan heading 1. Kita atur tulisannya.
ukuran 12 Arial bold. Untuk gambaran umum, jagung ini merupakan subbab dari bab 2 dari pembahasan. Kita menggunakan heading 2. Kita beri nomor 2.1. Kemudian kita atur sesuai yang kita inginkan, karena biasanya ketentuan penulisan dari laporan, makalah, tugas akhir itu berbeda-beda tergantung penugasannya. Begitu seterusnya di sini. Kemudian di subbab gambaran umum jagung saya bagi lagi menjadi morfologi jagung menggunakan heading 3 2.1.1. Kita atur warna, ukuran, dan font tulisan. Begitu seterusnya. Ketika bab kita menggunakan heading 1, subbab untuk subbab menggunakan heading 2, dan bagian dari subbab itu menggunakan heading 3. Di sini bagian dari subbab yang kedua yaitu budidaya tanaman jagung menggunakan heading 3 poin 2.1.2. Kita atur tulisan, fontnya, dan book. Kemudian sini ada subbab kedua dari bab 2. Kita menggunakan heading 2 poin 2.2, yaitu mengenai agribisnis komoditas jagung. Kita atur ukurannya 11, font Arial, warna hitam, bold. Selanjutnya ada poin 2.3. Kita menggunakan heading 2 poin 2.3, yaitu mengenai kegiatan yang dilakukan dalam masing-masing subsistem dari komoditas yang dipilih, yaitu saya memilih jagung. Jadi di sini saya menjelaskan masing-masing subsistem mengenai agribisnis komoditas jagung. Fontnya Arial. Kemudian yang terakhir yaitu subbabnya mengenai strategi pengembangan komoditas jagung di Madura yang saya buat menggunakan heading 2 karena ini merupakan subbab. Kemudian kita atur 11 Arial hitam. Begitu juga seterusnya untuk bab-bab selanjutnya, juga untuk subbab-subbab selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada lampiran. Heading 1. Kira-kira begitu untuk penggunaan heading pada laporan, karya tulis, atau tugas akhir dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tentu saja memberikan halaman. Kita bisa klik 2 kali di sini untuk pemberian halaman. Kita ke page number, ke bottom of page, pojok kanan bawah. Nah ini kan semuanya udah ada halaman 1 dan seterusnya. Nah lalu biasanya kan kalau kata pengantar daftar isi itu menggunakan i
tidak menggunakan angka kan. Jadi nanti kita ada caranya untuk itu. Untuk cover juga kan biasanya kalau cover tidak ada halamannya. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu kita pisahkan halaman. Kita ke pojok atas di sini, ke pojok atas kata pengantar kata-kata ini. Lalu kita ke layout, ke breaks, ke next page. Nah, ketika udah di next page, kita bisa mengubah angka ini menjadi I. Nah, seperti ini. Terlihat mungkin atau tidak terlihat? Di sini I. Kemudian untuk cover gimana agar covernya tidak ada nomornya, karena kan kalau cover paling depan dan nggak ada halaman. Jadi di sini kita klik di run first page. Nah, itu langsung hilang, di cover langsung hilang halamannya, tapi yang di kata pengantar itu tidak hilang dan masih ada. Nah, untuk bab 1, bab 2, bab 3 biasanya itu menggunakan angka, bukan menggunakan i seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sama seperti tadi, kita pisahkan halamannya dulu. Kita ke pojok sini, pojok atas. Kemudian kita ke layout, ke breaks, ke next page. Nah, ketika udah seperti ini, yang harus kita lakukan yaitu mengganti yang awalnya formatnya itu III, kita ganti menjadi format angka. Ke page number tadi menggunakan format angka. Nah, seperti ini. Jadi semuanya itu langsung urut 1, 2 angka semua sampai lampiran. Itu juga angka. Nah, kemudian kita lihat di kata pengantar. Nah, ini tidak berubah karena kita udah pisahkan halamannya tadi. Jadi di sini ada section 1, section 2, dan untuk bab-bab ini menggunakan section 3. Lalu bagaimana cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel secara otomatis? Kita tetap di section 2. Lalu kita ke reference. Di sini ada table of content. Kita automatic table. Jadi kan kita menggunakan heading tadi, heading. Nah, itu juga berpengaruh terhadap pembuatan daftar isi ini. Jadi, nah seperti ini. Ketika diklik, pengaturan yang tadi kita buat, heading itu akan berpengaruh terhadap ini. Jadi langsung otomatis seperti ini daftar isinya. Nah, kita ubah dulu namanya menjadi daftar isi. Kita menggunakan heading 1 agar juga daftar isi ini tercantum pada daftar isi seperti itu. Kita atur tulisannya, ukuran, Arial. Nah,
Setelah kita ubah, kita kan di sini nggak ada daftar isi, belum termasuk. Jadi kita update tabel, update entire table. Nah, daftar isi ini langsung tercantum di sini dengan halaman, kita cek halaman 2. Jadi sudah sesuai dengan daftar isi di sini. Selanjutnya kita akan membuat daftar tabel atau daftar gambar. Saya akan membuat daftar gambar terlebih dahulu. Sama caranya, tapi yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu gambar. Kita cari gambar-gambar yang kita cantumkan pada makalah ini seperti ini. Kita ke reference, lalu kita insert caption. Insert caption ini merupakan gambar. Ini belum ada gambar di sini, jadi kita tambah. Gambar. Oke, gambar 1. Oke, seperti ini. Kita letakkan di tengah. Kita atur ukurannya, tulisannya, ukuran yang kecil, Arial. Begitu juga untuk gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Kita hapus dulu di sini. Kita ke reference, insert caption. Nah, ini langsung otomatis karena gambar 1 itu telah ada. Jadi yang selanjutnya itu merupakan gambar 2. Kita oke. Sini kita atur untuk gambar 2 tulisan 10. Ukurannya saya pilih 10 saja, hanya untuk keterangan. Kemudian ke tengah, seperti ini. Begitu juga untuk gambar 3, gambar 4 dan seterusnya. Caranya sama. Kita cek lagi apakah ada gambar lagi. Nah, di lampiran ada gambar, tapi itu tidak termasuk. Boleh dimasukkan, tapi tidak harus karena itu hanya pelengkap. Nah, lalu kita cek lagi ke tabel ke atas daftar gambar. Ketika ingin membuat daftar gambar, kita ke reference, insert table of figures. Ke figures ini gambar. Nah, kan telah ada di sini. Kita langsung oke. Langsung tertera di sini untuk gambar, daftar gambar. Kita beri judul dulu di daftar gambar. Kita atur tulisannya, kita atur
seperti ini. Kita taruh di tengah tulisannya, kita bold. Nah, ini merupakan daftar gambar yang sudah dibuat. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Di sini kita bisa, nah, langsung klik. Ini kan bersebelahan, jadinya kita taruh di bawahnya aja biar nggak tabrakan ya tadi di daftar ininya, daftar tabelnya. Insert caption. Arial, bunga betina, 10 Arial. Kita lihat di sini daftar gambar. Oke, kita replace. Nah, kan sudah bagus, tadi udah diatur. Kita beri judul daftar gambar. Sini ke tengah kita atur tulisannya 12, fontnya Arial hitam. Untuk ininya kita hitam semua. Kita atur jaraknya. Nah, ini daftar gambarnya udah jadi. Kemudian daftar gambar ini jangan lupa di heading 1. Di heading 1. Jadi di daftar isi ketika kita update tabel, update entire tabel, sudah ada daftar gambar di halaman 3. Benar, di halaman 3. Selanjutnya yaitu daftar tabel. Kita masih di section 2 ya. Kita di section 2. Daftar tabel kita membuat sama seperti daftar gambar, kita membuat daftar tabel seperti ini dulu. Ke reference, ke insert caption, ini merupakan tabel. Tabel 1, oke. Kita atur tulisannya, hurufnya. Atur hurufnya, posisinya di tengah, ukurannya 10 Arial. Kemudian jika ada tabel selanjutnya ke tabel 2, kita menggunakan cara yang sama. Reference, insert caption, tabel 2. Kita atur kembali posisinya, warna, ukuran, dan fontnya Arial. Kemudian kita cari lagi apakah masih ada tabel dalam makalah ini.
ada di sini ada tabel satu lagi, tabel 3. Reference lagi inception tabel 3. Kita atur tulisannya, posisinya, ukurannya, dan hurufnya juga. Setelah diatur semuanya, yaitu kita kembali ke atas sini, kita langsung ke reference insert table of figures. Ada tabel 1, 2, 3. Oke. Nah, ada tabelnya sudah tersedia di sini, daftar tabelnya. Kita atur tulisannya, jaraknya. Arial, dan jangan lupa kasih judul daftar tabel. Heading 1, tengah, ukuran 12, Arial Ibu. Nah, ini merupakan daftar tabel, ada di halaman 1, 2, dan halaman 16. Nah, setelah semuanya sesuai, langsung kita perbarui daftar isi, update tabel, update entire tabel. Nah, langsung ada di sini, ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel yang sudah sesuai. Semuanya udah sesuai. Halamannya pun sudah menyesuaikan karena ini otomatis. Cara yang mudah, jadi kita tidak usah membuat daftar isi, daftar tabel harus di titik-titik-titik dulu. Tidak usah, ini langsung otomatis seperti ini. Dan selesai, semuanya sudah ada halamannya. Kita lihat, nah ini sudah sesuai yang saya inginkan. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.